Cerita ini terjadi saat aku beserta anak dan istri berlibur ke rumah mertuaku. Di sana aku punya pengalaman horor yang ingin kubagikan untuk kalian. Mari dengarkan kisahku saat menginap di rumah mertua. Panasnya, bayangan melingkar, kisah lama terbangun, takkan pudar tiada, wajah terlihat, hanya bisikan samar, kegelapan menunggu. Malam itu terasa teramat sunyi di rumah mertua. Hanya ada suara jangkrik yang saling bersahutan dari kebun belakang dan detak jam dinding tua di ruang tamu. Suasana hening semacam ini di tengah permukiman pedesaan yang jarang penduduknya seringkali terasa mencekam, seolah-olah waktu berjalan lebih lambat. Jam menunjukkan pukul 23.30 WIB. Aku sudah setengah terlelap ketika Rina menggoyangkan lenganku perlahan. Mas, bangun. Bisiknya, suaranya kecil dan agak parau. "Kenapa, Rin? Belum tidur?" tanyaku. Mataku masih berat. Temani ke belakang ya, perutku mules banget, tapi rasanya sepi di luar. Rina memeluk lenganku erat. Hawa dingin dari lantai kayu rumah mertua memang terasa menyengat, apalagi menuju ke area sumur yang terbuka. "Ya ampun sayang, takut kegelapan ya, padahal lampu luar sudah nyala," godaku mencoba mencairkan ketegangan. Aku bangkit, meraih senter di nakas dan jaket. Kami berjalan hati-hati. Saat melangkah keluar dari pintu kamar menuju halaman belakang, udara terasa langsung turun drastis. Kami berjalan beriringan menuju sumur tua dan bilik kecil di sebelahnya. Pikiranku masih melayang antara kantuk dan rasa waspada terhadap jalanan yang becek. Tepat saat kakiku melangkah melewati tumpukan batu bata yang menjadi pembatas teras, clep! Sensasi itu datang tanpa peringatan. Itu bukan sekedar sentuhan, melainkan cengkeraman dingin yang terasa sangat lembab dan lembut menempel erat di betis kiriku, persis di atas mata kaki. Rasanya seperti sebuah tangan telanjang yang dingin, tanpa kuku dan sedikit licin, memegang sebentar, lalu dengan cepat ditarik. Astagfirullahaladzim, apaan nih? Aku tersentak hebat, hampir menjatuhkan senter. Refleks, tanganku yang bebas langsung mengibas kuat ke arah betis. Sensasi dingin itu langsung hilang, hanya menyisakan rasa kesemutan dan dingin yang menusuk di area yang disentuh. Rina langsung berbalik, wajahnya pucat pasi di terpa cahaya senter. Mas, kenapa teriak? "Gak tahu, Rin, kayak ada yang megang kakiku. Dingin banget kayak es. Tangan, itu rasanya kayak tangan," kataku, suaraku tercekat. Aku segera menyentar ke tanah. Tidak ada apa-apa, tidak ada katak, tidak ada sampah daun besar, hanya tanah basah. Rina gemetar. Mas, jangan aneh-aneh. Sudah, temani aku cepet. Aku nggak mau denger apa-apa lagi. Pikiranku saat itu benar-benar kacau. Sensasi itu terlalu nyata untuk diabaikan. Aku melirik ke arah sumur tua yang dikelilingi semak-semak liar. Jangan-jangan makhluk dari sumur itu, bisiku getir. Aku berusaha rasional, tapi bulu kuduku sudah terlanjur berdiri. Setelah Rina selesai, kami berlari kecil kembali ke kamar. Setibanya di kamar, kami kembali merebahkan diri di kasur. Rina langsung memelukku erat, mencari perlindungan. Aku berusaha menenangkannya, tetapi pikiranku masih terbayang sentuhan dingin yang aneh tadi. Saat aku memeluk Rina dan mulai memejamkan mata, tiba-tiba aroma itu muncul. Bukan wangi biasa, tapi aroma kembang melati yang sangat pekat, segar, seolah-olah ribuan bunga baru dipetik dan dihancurkan tepat di samping kepalaku. Aromanya begitu kuat dan menguar, kontras sekali dengan bau balsem dan minyak angin yang biasa ada di rumah mertua. "Rin, kamu pakai minyak wangi melati dari mana? Wangi banget," tanyaku. Mataku langsung terbuka lebar. Enggak, Mas. Aku kan cuma pakai sabun mandi biasa. Dari tadi cuma pakai balsem buat ngusir dingin. Aku mencium pergelangan tanganku, tempat yang tadi kugunakan untuk mengibas betis. Wangi melati pekat itu jelas berasal dari tanganku.
Aku menarik napas dalam untuk mencoba menghirupnya lagi. Huff. Seketika itu juga, aromanya lenyap tak bersisa. Hidungku hanya mencium aroma kulitku yang normal, bercampur sedikit dengan bau balsam. Sekarang aku saat ini pasti sedang dikerjai oleh makhluk halus. Mulai dari sentuhan dingin di kaki, dan sekarang aroma kembang melati yang hilang dalam hitungan detik. Ini bukan kebetulan konyol, ini pertanda. Ada sesuatu yang mengikuti kami dari luar, atau bahkan sudah berada di kamar ini. Astagfirullahaladzim, aku mohon perlindunganmu ya Allah, bisikku pelan. Aku memutuskan untuk tidak panik dan hanya berfokus pada doa. Aku yakin selama kita memohon perlindungan kepadanya, mereka hanya bisa iseng, tidak bisa mengganggu. Setelah memanjatkan doa tidur, aku mencoba menguatkan diri. Malam itu terasa sangat panjang dan dingin, dan aku akhirnya bisa terlelap dengan nyenyak. Aku terbangun saat mendengar kumandang azan subuh yang merdu memecah kesunyian rumah. Rasa lelah karena kejadian semalam membuat tubuhku terasa berat. Setelah menunaikan sholat subuh, aku kembali ke kamar. Udara pagi masih sangat dingin, menusuk hingga ke pori-pori. Kehangatan kasur terasa memanggil. Saat aku masuk, Putri, anak kami yang masih bayi, mulai merengek pelan di samping Rina. Rupanya dia juga terbangun oleh azan dan mencari ibunya. Sudah bangun, Nak? Mau mimi ya? Rina langsung sigap, membenahi mukenanya dan mulai menyusui Putri. Matanya terlihat merah dan sembab. Ia pasti kurang tidur karena kegelisahan kami semalam. Aku duduk di sebelahnya, menyandarkan punggung ke dinding. Aku mengambil Al-Quran kecil di nakas dan mulai membacanya pelan, tujuanku agar suasana kamar kembali tenang dan terlindungi setelah kejadian aneh semalam. Sambil membaca beberapa ayat, aku melihat Rina yang mulai terkantuk-kantuk sambil memangku Putri. Tidurnya gelisah semalam, Mas. Rasanya kayak ada yang liatin terus. Bisik Rina tanpa membuka mata. Sudah, jangan dipikirkan. Insya Allah kita aman. Aku di sini. Balasku, lalu melanjutkan bacaan. Perlahan, rasa kantuk yang dahsyat menyerangku. Hawa dingin bercampur aroma pagi khas pedesaan membuat kelopak mataku terasa seperti ada beban berat. Aku menutup Al-Quran, meletakkannya kembali ke nakas. Aku tidur lagi sebentar ya, Rin. Dingin banget. Iya, Mas. Hati-hati, jangan sampai numpuk tangan atau kena bayi. Jawab Rina, suaranya sudah semakin berat dan samar. Aku merebahkan diri di samping mereka, memunggungi Sento. Kusen dinding di atas kepala. Kesadaranku mulai hilang, tenggelam dalam kabut kantuk. Aku hampir benar-benar pulas ketika duk! Suara itu datang tiba-tiba dan cukup keras, memecah keheningan subuh. Bukan suara pelan, tapi suara benda lumayan berat yang jatuh dari ketinggian beberapa sentimeter. Suara itu terdengar tepat di atas kepala kami, atau lebih tepatnya mengarah ke samping kepala Rina yang sedang menyusui. Aku langsung tersentak, mata terbelalak. Jantungku berdetak cepat. Rina juga terperanjat. Matanya terbuka lebar, napasnya tersengal-sengal. Putri bahkan sedikit kaget dan menghentikan isapannya. Astagfirullah, apa itu, Mas? Rina berbisik panik. Aku melihat ke arah Rina yang bingung. Aku langsung tersenyum geli. Haha, ketahuan Ma, main HP lagi kan? Pasti ketiduran sambil scrolling dan jatuhin HP. Ledekku mencoba bersikap santai untuk meredakan ketegangan. Ih, apa sih, Mas? HP-ku kan aku taruh di meja rias, nggak aku pegang dari tadi malam. Protes Rina, masa sih? Suaranya kayak HP jatuh loh. Udah deh, ngaku aja, kataku setengah bercanda. Aku memang tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Tapi asumsi paling masuk akal adalah Rina yang menjatuhkan ponselnya karena saking mengantuknya. Beneran, Mas. Itu bukan HP-ku. Aku nggak pegang apa-apa. Ujar Rina, wajahnya kembali tegang. Ia segera membenahi letak Putri yang kembali menyusui.
Melihat Rina yang tampak terlalu lelah untuk berbohong, aku mulai merasa ada yang janggal. Namun rasa kantukku terlalu kuat untuk membiarkan pikiran aneh itu berkecamuk. Aku memutuskan untuk mengabaikannya. Ya sudah, mungkin cuma benda kecil lain yang jatuh dari meja, kataku, lalu kembali memejamkan mata, membiarkan diriku kembali diseret oleh kantuk maut pagi itu. Beberapa jam berlalu. Tidur keduaku terasa sangat nyenyak, seolah jiwaku melarikan diri dari semua keanehan yang terjadi. Aku terbangun karena suara tawar yang putri yang sudah bangun dan tengah bermain dengan embahnya atau ibu mertua di ruang tengah. Aku menggeliat perlahan, merasakan badan kembali segar. Matahari sudah bersinar terang, cahayanya masuk menerobos celah-celah papan dinding. Aku meraba-raba sebelahku. Rina sudah tidak ada. Tangan kananku bergerak ke samping, mencari ponselku. Aku meraba pinggiran bantal, dan klik! Jari-jariku menyentuh permukaan benda datar yang dingin. Ponselku. Aku meraihnya dan melihat jam. Sudah pukul 8 pagi. Namun, ada yang aneh. Aku menatap ponsel di tanganku, lalu melihat ke atas. Di atas kepala kasur, sekitar setengah meter di atas bantal, terdapat sento. Sento adalah celah sempit di dinding yang terbentuk antara tumpukan batu bata di bawah dan susunan papan kayu di bagian atas. Celah itu cukup lebar untuk menaruh benda-benda kecil, dan aku sangat ingat menaruh ponselku di sana sebelum tidur semalam. Aku selalu menaruhnya di sento agar tidak tertindih atau terjatuh. Loh, kenapa ada di sini? Gumamku pelan, kebingungan. Ponselku tergeletak persis di samping bantal, di posisi yang sangat mudah kugapai. Padahal aku ingat betul menyimpannya di sento, tempat yang jauh lebih tinggi dan terlindungi. Aku bangkit dan memastikan melonggok kembali ke sento. Benar, tempat itu kosong. Pikiranku mulai bekerja keras. Aku yakin 100% ponselku tadi malam diletakkan di sento. Itu kebiasaanku di rumah mertua ini. Tapi kenapa ponselku pagi ini berada di samping bantal? Jadi tadi subuh ada suara duk yang keras tepat di atas kepala kami itu ponselku. Aku mengira itu ponsel Rina. Tapi bagaimana bisa jatuh? Aku mengamati sento lagi. Tempat itu datar, dan ponselku diletakkan cukup aman di atasnya. Heran, tidak ada angin. Kamar ini tertutup, tak mungkin ada angin kencang. Tidak ada yang menyentuh. Posisi sento terlalu tinggi. Tak mungkin Rina, apalagi aku yang sedang tidur pulas, bisa menjangkaunya. Aku yakin 100% ponselku tadi malam diletakkan di sento. Itu kebiasaanku di rumah mertua ini. Tapi kenapa ponselku pagi ini berada di samping bantal? Jadi, tadi subuh ada suara duk yang keras di atas kepala kami itu ponselku. Aku mengira itu ponsel Rina. Tapi bagaimana bisa jatuh? Aku mengamati sento lagi. Tempat itu datar, dan ponselku diletakkan cukup aman di atasnya. Heran, tidak ada angin. Kamar ini tertutup. Tak mungkin ada angin kencang. Tidak ada yang menyentuh. Posisi sento terlalu tinggi. Tak mungkin Rina, apalagi aku yang sedang tidur pulas, bisa menjangkaunya. Aku yakin tidak ada orang, binatang atau faktor alam yang masuk akal bisa menjatuhkan ponsel dari celah sempit itu. Kecuali ada sesuatu. Sesuatu yang berada di sana, di sento, tepat di atas kepala kami saat kami tertidur. Dan sesuatu itu saat bergerak atau kabur setelah mengamati kami tanpa sengaja atau bahkan sengaja menyenggol ponselku hingga jatuh. Aku segera bangkit dan keluar kamar. Aku harus bicara dengan Rina. Aku keluar kamar dengan langkah terburu-buru, membawa ponsel yang terasa dingin di genggaman. Pikiranku sudah yakin 90% bahwa suara duk tadi subuh adalah ulah entitas non-fisik. Aku menuju dapur. Ibu mertua menyerahkan Putri kepadaku. Wajahnya berseri-seri karena hendak ke kebun. Sarapan dulu, Nak.
Ibu sudah siapkan. Ada sambal terasi kesukaanmu. Kata ibu mertua. Terima kasih banyak, Bu. Hati-hati di kebun ya, balasku. Lalu menggendong Putri dan membacakan zikir pagi sambil mengajaknya bermain di teras. Tak lama kemudian, Rina muncul dari dapur membawa 2 piring nasi. Wajahnya terlihat jauh lebih lelah dibandingkan saat ia bangun untuk sholat subuh. Ada lingkaran hitam samar di bawah matanya. Ayo Mas, sarapan dulu. Lodeh ibu hari ini mantap. Ajak Rina, duduk di hadapanku. Aku meletakkan Putri di stroller dekat kami dan menatap mata Rina dalam-dalam. Aku harus memastikannya. Rin, aku mau bicara serius. Soal yang jatuh tadi subuh, kataku. Suaraku kecilkan, memastikan tidak ada yang mendengar selain kami. Wajah Rina yang semula tampak tenang langsung menegang. Ada apa, Mas? Jangan bilang kamu masih bahas soal HP-ku. Bukan HP-mu, Rin. Itu HP-ku yang jatuh, ujarku, menunjukkan ponsel di tanganku. Aku ingat betul menaruhnya di sento. Posisi jatuh dari sento itu persis di atas kepala kita. Nggak ada angin, nggak ada yang sentuh. Itu jatuh karena sesuatu ada di sana. Rina terdiam sejenak. Ia meletakkan sendoknya, menghela napas panjang, seperti beban berat baru saja ia lepaskan. Aku sudah menduga, Mas. Katanya pelan. Aku mau cerita. Tadi malam saat kamu tidur pula setelah kita berdoa, aku nggak bisa tidur tenang. Kenapa? Putri, dia nggak rewel nangis, tapi tidurnya gelisah sekali. Badannya kayak menggigil kecil meskipun sudah diselimuti. Dia bolak-balik mengubah posisi, padahal biasanya kalau sudah kenyang, dia pulas sampai subuh. Anak bayi itu sensitif, Mas. Aku rasa dia terganggu oleh sesuatu yang ada di kamar. Yah, kulihat juga kamu gelisah, kataku. Rina mengangguk. Soal suara duk itu, aku tahu kamu mengira itu HP-ku. Tapi saat itu aku memang merasa janggal, karena setelah suara itu, saat kamu kembali tidur, aku sempat membuka mata sedikit. Aku melihat ke arah jendela di sisi lain kamar. Wajah Rina semakin pucat, ia mendekat. Mas, aku melihat bayangan hitam yang sangat tinggi dan tipis di sudut dekat jendela. Dia seperti tiang, nggak bergerak. Aku nggak tahu itu apa, tapi rasanya dingin dan menakutkan. Aku langsung pejamkan mata rapat-rapat, pura-pura tidur, sambil terus baca ayat kursi dalam hati. Pengakuan Rina ini membuat darahku serasa membeku. Jadi, tebakanku benar. Ada yang tidak beres sejak awal. Jadi, kamu yakin dia masih ada di kamar kita sampai subuh? Tanyaku. Suaraku tercekat. Aku rasa begitu. Sentuhan di kaki kamu, wangi melati, Putri yang gelisah, itu semua ulah dia. Dan aku yakin dia nongkrong di sento kita, di atas kepala kita, ujar Rina. Mungkin dia memperhatikan kita, dan saat azan berkumandang, dia kabur dari situ, nggak sengaja nyenggol HP kamu sampai jatuh. Atau mungkin dia sengaja menjatuhkan HP itu sebagai salam perpisahan karena kita mengusirnya dengan doa dan Al-Quran pagi tadi. Aku menyimpulkan mencoba memasukkan logika fiksi horor ke dalam situasi ini. Kami saling bertatapan. Sebuah pemahaman tanpa kata terjalin. Kami berhadapan dengan sebuah realitas tak kasat mata di rumah mertua ini. Kami menyelesaikan sarapan dalam keheningan yang penuh makna. Meskipun matahari sudah terik dan suasana rumah kembali ramai oleh aktivitas pagi, bayangan hitam tinggi di jendela dan bunyi duk ponsel yang jatuh di sento masih terasa nyata dan dingin. Aku bersyukur, Mas. Rina memecah keheningan. Syukur kamu sempat memanjatkan doa tidur yang lengkap. Syukur kamu baca Al-Quran pagi tadi. Kalau enggak... Rina tak melanjutkan kalimatnya, tapi aku tahu maksudnya. Aku memandang Putri yang tertidur tenang di strollernya. Wajahnya polos, tanpa sedikit pun bayangan kegelisahan malam tadi. Syukurlah, begitu fajar menyingsing, semua energi negatif itu lenyap. Tak lama kemudian, ibu mertua pulang dari kebun. Aku penasaran dan memutuskan untuk mengajukan pertanyaan yang sedikit sensitif. Bu, maaf nih, mau tanya, di dekat sumur luar itu
Atau di atas sento kamar pernah ada kejadian aneh-aneh nggak, Bu? Tanyaku hati-hati. Ibu mertua tersenyum sambil memegang cangkul kecilnya. Oh nak, di kampung sini apalagi di rumah tua kayak gini, itu biasa. Mereka itu cuma lewat atau numpang nampir sebentar. Selama nggak dibawa pindah, ya biarin aja. Itu biasa. Jawaban santai ibu mertua justru membuat kami merinding. Bagi mereka, kehadiran entitas non-fisik sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sebuah realita yang harus diterima. Aku mengambil ponselku lagi. Melihatnya tergeletak di samping bantal pagi tadi, padahal semalam berada tinggi di sento, adalah bukti fisik satu-satunya dari keanehan ini. Untung saja ponselku tidak rusak akibat jatuhnya. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga. Terkadang, entitas tak kasat mata memang kebetulan berada di dekat kita, mengamati, atau bahkan sedikit iseng mengganggu barang-barang kita. Dan yang terpenting, kejadian ini menguatkan keyakinanku dan Rina akan pentingnya selalu memohon perlindungan dan zikir dimanapun kita berada. Kekuatan doa adalah benteng terkuat kita melawan keisengan mereka. Kami meninggalkan rumah mertua beberapa hari kemudian. Rumah mertua memang selalu menyimpan cerita. Kali ini, cerita tentang sentuhan dingin, aroma melati, dan ponsel yang jatuh dari tempat tak terjangkau. Kami tidak tahu siapa dia, atau kenapa ia tertarik pada sento di atas kepala kami. Bagaimana menurut kalian pengalamanku ini? Jangan sungkan berbagi cerita serupa di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman kalian lebih seru.